Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Seni Budaya kelas 9 dengan tema Seni Patung. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pembelajaran kita pada hari ini tentang seni patung. Tentunya kalian sudah pernah mendengar atau mengerti apa itu tentang seni patung. Seni patung dapat juga diartikan sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Ini dia tentang seni patung. Ini dia seni yang berukuran tinggi, luas, dan volume atau 3 dimensi. Materi kita pada pagi hari ini, yang pertama, pengertian seni patung. Yang kedua, bentuk-bentuk seni patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan seni patung. Yang keempat, teknik dalam berkarya seni patung. Yang kelima, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu apa itu pengertian seni patung, bentuk-bentuk seni patung, mengidentifikasi alat dan bahan seni patung, teknik dalam berkarya seni patung, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Nah, kita pahami dulu tentang pengertian seni patung. Apa sebetulnya itu seni patung? Nah, seni patung ini memiliki bermacam-macam dan juga tujuannya. Apa tujuannya seni patung dibuat? Nah, kita mengerti tentang seni patung dulu. Seni patung suatu benda yang secara sengaja dipahat meniru bentuk manusia ataupun hewan. Jadi suatu benda yang secara sengaja dipahat meniru bentuk manusia atau hewan. Ya, nanti kita juga akan pelajari teknik-teknik pembuatan patungnya. Nah, seperti ini dia patung. Ya, bentuk manusia, bentuk hewan. Pendapat tentang seni patung dari tokoh-tokoh, ya, ada beberapa yang saya kutip. Ya, contoh Mik Susanto tahun 2011. Di sini menyampaikan bahwa seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau editif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Nah, ini menurut Max Susanto atau sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Nah, nanti kita melihat bagaimana cara mengurangi bahan seperti memotong dalam pembuatan patung atau membuat model terlebih dahulu dengan cara mengecor dan mencetak patung. Dan ada juga yang berpendapat bahwa
Sunarso dan Suroto. Ya, ini berkata bahwa seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Sedangkan yang disampaikan oleh B.S. Myers, karya tiga dimensi yang tidak terikat pada latar belakang atau bidang manapun pada suatu bangunan. Seni patung adalah karya tiga dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Ya, jadi dia tidak terikat pada latar belakang, ya, pada apapun. Seni patung kita lihat di sini adalah sebuah tipe karya tiga dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Ini tadi yang disampaikan oleh Mick Susanto tadi, ya, itu tentang pengertian seni patung. Apa saja sih tujuan untuk pembuatan seni patung? Ya, seni patung dibuat ada beberapa tujuannya. Yang pertama kita melihat di sini tujuan daripada pembuatan seni patung. Yang pertama itu patung dekorasi. Ya, kita lihat di sini patung dekorasi. Tujuannya pembuatan patung dekorasi adalah berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Ya. Nah, kalau kita pernah melihat patung-patung di taman atau patung yang ada di dalam ruangan, itu sebagai patung dekorasi. Itu tujuannya untuk memperindah lingkungan atau memperindah ruangan. Nah, yang kedua kita lihat tujuannya adalah patung monumen. Nah, ini dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Nah, contoh tokoh-tokoh yang bersejarah, kita lihat patung monumen Pancasila, Sakti, ya, contoh tokoh-tokoh pahlawan, ya, atau tokoh yang bersejarah dalam suatu bangsa. Nah, ini dibuat patung. Yang berikut, patung kerajinan merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik, ya. Itu patung kerajinan merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik, ya. Yang berikut, patung arsitektur dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Tujuan-tujuan tentang pembuatan patung
kita lihat patung seni atau fine art. Patung seni atau fine art ini kita lihat patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetik dan dapat menjadi sangat eksperimental. Bentuk atau seni tidak selalu indah. Ini dia patung seni art. Yang berikut adalah patung religi. Patung religi adalah bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Artinya patung religi ini kita lihat patung-patung untuk disembah atau patung yang dipercayai. Contoh, patung dewa dewi, patung berbentuk binatang. Nah, ini mereka merasa bahwa patung seperti ini untuk kepercayaan. Kita lihat bentuk dan jenis-jenis patung. Ya, bentuk dan jenis patung ada berapa bentuk? Ada dua bentuk patung, yaitu patung figuratif atau realisme representatif, berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudan dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contoh kita lihat patung pahlawan, patung macan, dan patung yang lain. Artinya figuratif itu nyata, ya, nyata dari bentuk alam, dari bentuk yang ada yang bisa kita lihat, ya. Itu dia patung figuratif. Yang kedua itu adalah patung berbentuk non-figuratif atau abstrak atau imajinatif, non-representatif, ya, adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak, seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Ini dia patung yang abstrak, ya, artinya tidak berwujud, tidak memiliki bentuk. Itu dia patung non figuratif atau tidak nyata. Bahan dan alat untuk membuat patung ada beberapa. Yang pertama itu ada bahan lunak, ada bahan keras, ada bahan sedang, dan ada bahan corak atau cetak. Kita lihat yang pertama itu bahan lunak, ya. Nanti kita lihat contoh-contoh bahan lunak yang bisa dibuat menjadi patung. Bahan lunak yang memiliki massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung seperti tanah liat,
lilin, clay, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sabun. Ya, lilin tadi ini dia bahan lunak. Nah, kalau kita lihat sabun bisa dibentuk lilin seperti patung lilin. Ya, kita bisa temukan di museum-museum. Ya, ini dia terbuat dari bahan lunak. Yang kedua kita lihat bahan sedang. Ya, bahan sedang itu artinya bahan itu tidak lunak atau tidak keras. Contohnya kita lihat dari kayu sengon, kayu rando, dan kayu mahoni. Ini adalah bahan yang sedang, bahan yang tidak lunak dan juga tidak keras. Ya. Nah, ini dia bahan sedang. Lalu kita lihat bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, ya, dari keras tadi, bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya, batu marmer atau pualam, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, kayu sonokling. Nah, ini dia dari bahan keras. Bahan cor, ya, ada bahan cor. Bahan cor ini biasanya dicairkan terlebih dahulu, lalu serbuk atau tidak padat. Kita lihat di sini. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Ya. Nah, bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, dan bahan kimia lainnya. Ini dia bahan cor. Oke, ini dia alatnya. Kucir, baru sendok, gelas, terus ada meja bundar, ada pahat. Nah, di sini butsir ini adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Baru sendok ya adalah berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Nah, kita lihat itu las karbit ini kalau kita dalam pembuatan dari besi, ya, ini ada ditempelkan atau dilas, menempel. Terus sedangkan meja bulat yang bisa berputar fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah.